Baik teman-teman, jadi hari ini dalam rangkaian pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak itu ada banyak aksi nyata. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada aksi nyata modul 2.1 di mana saya diminta untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas yang saya ajar, penerapannya di dalam kelas. Yang selanjutnya pada modul 2.2 saya diminta untuk membagikan praktik baik pengalaman menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Nah, supaya dapat gambaran yang utuh, maka saya jelaskan sedikit berbagi tentang apa sih pembelajaran diferensiasi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, sebenarnya tidak hanya kurikulum Merdeka, pembelajaran apapun, setiap pembelajaran itu tentunya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, bukan memenuhi kewajiban kita mengajar, tapi memenuhi kebutuhan dalam belajar. Maka saya masih ingat dosen saya Pak David, tidak penting bagaimana guru mengajar, tapi yang penting bagaimana murid belajar. Jadi yang masih ingat dari apa yang sampaikan dosen saya, yang terkoneksi dengan ini adalah bagaimana guru mengajar itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar, yaitu salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena murid kita beda-beda, dan pengalaman belajarnya beda, cara belajarnya beda, kemampuannya juga berbeda, sehingga perlu pembelajaran diferensiasi. Mungkin diskusi, kalau menurut teman-teman apa sih pembelajaran diferensiasi yang ada di gambarannya? Kita ikut M-nya mulai dari diri. Tidak apa-apa meskipun tidak sesuai, tapi yang ada di pikiran ketika mendapatkan pernyataan atau mendengar tentang pembelajaran diferensiasi. Apa rintangannya? Kalau saya mungkin nggak terlalu, mungkin istilahnya masih baru kayaknya saya. Cuma kalau berdiferensiasi itu intinya tidak menyamaratakan dalam hal pembelajaran di kelas. Jadi mungkin ada beberapa anak-anak itu yang mungkin pemahamannya sudah baik, ada juga mungkin pemahamannya mungkin masih di bawahnya mungkin. Jadi mungkin cara mengajarnya mungkin perlu disesuaikan. Mungkin yang lain dari pembelajaran diferensiasi dari sisi pelaksanaan mungkin bakalan seperti apa kalau harus berdiferensiasi. Itu kalau dari Mas Suri berdasarkan gambaran yang Mas Suri dapatkan. Kalau dari sisi pelaksanaan kira-kira guru itu harus seperti apa ketika pembelajarannya berdiferensiasi? Mungkin mungkin itu guru lebih mengetahui tingkat kemampuannya siswa. Jadi kayak ketika belajar, jadi mungkin bisa digolongkan siswa yang kemampuannya rendah, sedang, tinggi, mungkin bisa dikategorikan gitu. Dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Gitu. Itu dari sisi persiapan berarti ya. Persiapan dan pelaksanaan. Ya berarti ada persiapan untuk diferensiasi itu perlu kita modalitas. Jadi pembelajaran diferensiasi ya sama seperti yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi bukan. Jadi ada yang gambaran mungkin diferensiasi berarti harus ke sana. Karena siswanya beda-beda harus ke siswa begini, ke siswa lain nanti. Atau jadi guru bakalan ribet. Iya. Gambarannya masih seperti itu kesana kemari karena ngurusi kalau anaknya 40 beda semua, berarti 40 anak itu harus ditangani satu-satu. Waktu kita habis untuk menangani anak. Nah, diferensiasi tidak seperti itu. Kita ada strategi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Bagaimana ini dapat dilakukan di kelas? Nah, pengertian dari pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal ya, yang dibuat oleh guru. Masuk akal itu banyak macamnya. Yang apa?
semua masuk akal apabila berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Nah, sehingga tinggal bagaimana strategi kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi itu tadi. Sehingga perlu yang dilakukan ada 3 hal. Yang pertama, kita harus tahu kesiapan belajar murid. Kesiapan ini terkait dengan bisa kemampuan, bisa dengan hobinya, tapi minat. Intinya kemampuan dasar murid. Kalau muridnya belum bisa tentang dasar-dasar, misalkan kalau dalam matematika belum bisa pemangkatan, belum bisa perkalian, maka modalitas itu ada berbeda perlakuan bagi anak yang sudah perpangkatan, sudah paham. Nah, jadi 3 hal ini yang harus kita ketahui tentang kebutuhan belajar murid. Apa saja kebutuhan belajar murid? Ada kesiapan belajarnya, minatnya. Minat murid dalam apa? Ada minat yang murid hobi, minatnya mungkin dia bukan di matematik, tapi minatnya di bahasa. Di anak ini kita suka apa? Suka membaca, suka menulis, tapi dia tidak suka berhitungan. Nah, ini nanti kita klarifikasikan sehingga nanti kita bisa menyusun strategi berdasarkan 3 ini. Yang ketiga ada profil belajar murid. Profil belajar itu biasanya kaitan dengan cara belajar. Ada yang kinestetik, suka bergerak, ada yang visual, ada yang audio, suka mendengarkan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Tapi seperti ini, kalau siswanya mayoritas audio, ya kita bisa tambahkan. Kalau mayoritas siswa di situ adalah kinestetik, tidak, maka jangan lakukan ceramah di kelas. Ajaklah pakai. Nah, itu bisa jadi setiap keputusan yang kita ambil untuk memenuhi kebutuhan murid, keputusan yang masuk akal tadi, itu disebut belajar yang berintegrasi berdasarkan ini. Masalahnya kadang kita hanya masuk kelas tidak mempertimbangkan 3 ini. Bagaimana kesiapan belajar anak-anak, bagaimana murid ini minatnya, bagaimana juga profil belajar murid. Kita tidak melakukan ini, tidak mau mencari tahu ini, sehingga kita berorientasi ya kebutuhan murid sama. Tuh. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pertama, ada 6 secara umum. Pahami tujuan pembelajaran. Kita harus tahu tujuan pembelajaran berdasarkan KIKD atau CP. Pahami tujuan pembelajaran. Kalau sudah paham, gurunya paham tujuan pembelajaran, ibarat dengan sudah tahu arahnya murid itu mau saya antar kemana. Kita mengantar murid ya, mengantar dalam pembelajaran, mengantar dalam kita berdisiplin ilmu. Kita tahu anak ini mau murid-muridnya arah tujuannya kemana. Ya perlu tahu. Nah, yang kedua, analisis kebutuhan belajar murid. Ya, analisis tadi 3 itu kesiapan, minat, sama profil belajarnya. Yang ketiga, respon. Kalau kita sudah tahu, ya direspon. Bagaimana? Seperti yang saya contohkan tadi, kalau muridnya ternyata banyak mayoritas di kelas itu kinestetik, jadi kita lebih banyak memberikan pembelajaran basis project, dimana mereka melakukan. Kalau di situ banyak yang visual, yang suka menulis, hobinya menulis, hobinya apa. Tapi kita tidak selalu mayoritas, nanti ada strateginya bagaimana menerapkan. Yang keempat, atur kelas supaya efektif. Nah, tentukan strategi pengelompokan. Ini tadi, ketika kita sudah dapat data tadi, oh yang suka menulis saya kelompokkan suka menulis, suka membaca saya kelompokkan suka membaca, suka menghitung saya kelompokkan suka menghitung. Atau bisa hobi yang lain, tidak harus itu. Misalkan hobi tentang suka jalan-jalan. Berarti artinya kita nanti memberikan kontennya itu sesuai dengan, membedakan di konten sesuai dengan profil belajarnya murid tadi. Yang kelima, ciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, menarik minat untuk murid belajar, ya tentunya yang menyenangkan. Nah,
lalu lakukan penilaian berkelanjutan. Nah, penilaian berkelanjutan bagaimana? Kita tidak berhenti, lebih disarankan penilaian formatif, dan dimana kita menilai prosesnya, bukan menilai hasil akhirnya. Maka di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi sumatif, tidak ada lagi ujian akhir semester sebenarnya. Jadi yang ada adalah prosesnya, sehingga yang dilihat adalah proses belajarnya, penilaian berkelanjutan itu, dan harapannya seperti itu, bukan hanya di ending di akhir. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Nanti kaitannya dengan itu kita menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi yang tidak saya tuliskan di sini. Yang pertama, kita dapat membedakan strategi belajarnya adalah berdasarkan kontennya. Jadi membedakan konten. Contoh, konten itu bisa bentuk sajian, seperti kalau biasanya kita hanya ngajar di kelas, di papan, besok-besok kontennya dibedakan. Misalkan sajikan dalam bentuk gambar, sajikan dalam bentuk infografis, sajikan dalam bentuk clipping atau apapun. Ya, itu namanya membedakan konten. Bervariasi. Karena apa? Dalam satu kelas itu tidak semua anak mayoritas hanya visual, mendengarkan, tapi banyak profil belajar siswa yang perlu kita penuhi. Ya, berarti kita harus menyiapkan banyak konten. Konten itu kalaupun esensinya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Seperti kalau tadi mungkin ada sumbernya, yang suka sumbernya YouTube, sumbernya video, ada yang pada sumbernya, dan itu kita memvariasikan. Yang kedua, konten, terus ada prosesnya yang berbeda. Proses ini adalah bagaimana kita mengajarnya, bagaimana membedakan proses, bisa dalam bentuk kelompok tadi. Kelompoknya mungkin dengan mengelompokkan dengan kemampuan rendah, sedang, tinggi. Otomatis kan ketika sudah dikelompokkan tinggi, sedang, rendah, maka kontennya juga harus berbeda kan, dari tingkat kesulitan, tingkat pemahaman, atau bentuknya tadi, bentuk materinya. Nah, itu dibedakan. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi prosesnya kita bedakan, kontennya kita bedakan. Yang terakhir, produknya. Produk itu dapat dilihat dari mana? Penugasan atau bentuk tugas yang dikerjakan. Misal, kita memberikan kebebasan pada anak. Ini anak-anak tugasnya akhir pekan ini kalian membuat clipping atau membuat resume. Silakan resume ini kalian bebas menuliskannya dalam bentuk apa? Boleh PowerPoint, boleh bentuk lukisan atau gambar, bentuk boleh narasi, gitu. Nah, itu memvariasikan produk. Nah, selama ini kita kan menyeragamkan produk. Dalam bentuk apa? Makalah, semua sudah makalah. Nah, ini divariasikan penyajiannya bebas. Mungkin anak-anak itu sukanya tadi modalitas anak. Mungkin yang suka menggambar, dia akan suka dan menuliskannya dalam bentuk komik, atau yang suka membuat video atau dia akan membuatnya dalam bentuk video dan lain-lain. Nah, itu saja tahapan. Jadi strateginya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama strategi diferensiasi konten, yang kedua proses. Jadi syaratnya apa? Kembali pada modalitas ini tadi, kita harus tahu ini. Kita nggak mungkin kan tadi membuat konten tanpa, ya bisa saja kita memvariasikan konten, tetapi kita kan nggak tahu siapa anak yang nanti bakalan suka dengan konten ini, berapa anak, atau siapa yang akan membutuhkan bantuan lebih banyak dalam proses. Karena ketika kita mengklasifikasikan, mengelompokkan tadi, berarti kita sudah siap dengan kelompok yang ini, ya. Kelompok tertentu ini butuh bantuan lebih banyak dibanding dengan kelompok yang lain. Itu proses, strategi prosesnya.
Jadi strategi pengelolaan itu juga bagian dari strategi proses. Tiap anak prosesnya beda-beda dalam memahami suatu pembelajaran. Sehingga perlu kita menerapkan 3 strategi: konten, proses, dan produk sebagai wujud memerdekakan murid. Nah, seperti itu gambaran pembelajaran diferensiasi. Nah, yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan. Kalau dulu ada pembelajaran karakter, kan karakter diintegrasikan dengan pembelajaran dalam pembiasaan berdoa, mengucapkan salam, atau berkelompok, ya, gotong royong. Itu karakter-karakter yang ingin kita tumbuhkan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada sosial emosional yang mana dulu dituntut untuk dalam pembelajarannya itu menerapkan, mengintegrasikan sosial emosional dalam pembelajaran supaya siswa punya kematangan sosial. Contoh salah satunya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pernahkah kita dalam penugasan, dalam hal pembelajaran memberikan tanggung jawab ke siswa? Saya yakin semuanya pernah. Cuman nggak tahu kalau itu. Contohnya, dengan tugas. Untuk tugasnya bebas. Nah, itu adalah salah satu memberikan tanggung jawab. Memberikan anak untuk kesempatan anak untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pembiasaan itu harus dilakukan, yang mana tujuannya untuk tujuan belajar itu kan menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, keselamatan dan kebahagiaan itu akan diperoleh kalau kita dalam pembelajarannya tidak hanya menyampaikan materi, tidak hanya menyampaikan keterampilan, tapi juga menyampaikan sosial emosionalnya itu. Karena khususnya di SMK, kenapa banyak tawuran, kenapa banyak anak-anak melarikan ke narkotika, itu karena mereka tidak mendapatkan pembiasaan sosial emosional yang betul-betul itu muncul dalam pembelajaran. Jadi kita hanya sebatas mengajarkan teori. Nah, itu yang harapan yang ingin diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional. Seperti apa pelaksanaannya pembelajaran sosial emosional ini? Saya tampilkan video bagaimana saya menerapkan PSE dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini cuplikan. Ini saya didampingi oleh pengajar praktik, di mana setiap kelompok 7 orang itu ada pengajar praktiknya yang ditunjuk oleh BPGP untuk mendampingi kita belajar ketika ini contoh bagaimana membuka pembelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Awal rutin itu ya seperti berdoa, salam, menanyakan kabar, itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Jadi pastikan ketika masuk kita juga sadar penuh, mindfulness, sadar penuh untuk masuk kelas itu kita dalam kondisi emosi yang membawa masalah dari luar, tapi kita sadar penuh, kita akan mengajar. Begitu juga anak-anak, kesadaran anak-anak perlu dipantik ketika di awal pembelajaran. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan.
Jadi kalau istilahnya mungkin ice breaking yang teman-teman tahu itu nyampe. Metodenya variasi ya, tergantung nanti teman-teman punya kreativitas apa dalam menjalankan kesadaran teman. Itu biasanya sangat efektif, khususnya ketika kita melakukan pergantian jam atau anak-anak setelah istirahat, yang mana suasananya masih belum suasana belajar. Itu perlu guru itu mengkondisikan kesiapan belajar. Lanjut ya ke tahap berikutnya. Pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran melalui baik itu melalui kuis atau asesmen. Di sini yang perlu saya tekankan adalah asesmen awal. Asesmen awal itu dibutuhkan untuk tadi mengetahui kesiapan belajar murid. Anak sudah bisa apa ketika pembelajaran ini? Apakah sudah punya dasar-dasar yang dibutuhkan? Kalau belum ada, berarti kita menyediakan dasar-dasar itu, atau kita mengelompokkan tadi dasar untuk pengelompokan ketika melaksanakan strategi diferensiasi prosesnya. Oke, setelah melakukan tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, kalau ini teman-teman sudah bingung bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Langkah pembelajarannya itu sama saja seperti kita mengajar. Kalau dengan punya RPP, misalnya video RPP, langkah kegiatannya, nah, itu langkah kegiatan sama seperti ini. Ada pendahuluan kegiatan ini sama. Cuman yang membedakan adalah kita menerapkan tadi 3 strategi tadi. Konten. Dalam konten kita memvariasikan. Di sini saya melakukan ada dalam bentuk puisi, ada nanti dalam bentuk kontennya apa? Saya tunjukkan ya bukunya saja. Modul ajar BSD biar lebih dekat. Nah, jadi ini contoh modul ajarnya. Mungkin bisa gambaran soalnya videonya. Ada kesadaran diri, jadi KSE apa, kompetensi sosial emosional apa yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Contoh kesadaran diri dengan melakukan kegiatan rutin seperti berdoa, memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan apa yang dirasakan dari ini, bagaimana perasaan kalian, bagaimana kabar kalian. Intinya dengan berinteraksi dulu kan, untuk menumbuhkan kesadaran. Manajemen diri tadi melakukan mindfulness, yaitu melalui kegiatan relaksasi, peregangan, dengan bisa latihan senam atau pakai strategi stop ini, stop, take breath, observer, proses, ambil nafas itu tadi. Karena kita sendiri kalau nafasnya masih ingat nafas nggak bisa ngajar, anak-anak juga sama, perlu diatur. Kesadaran sosial yaitu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain dalam kegiatan diskusi, sehingga kita menciptakan kegiatan yang anak-anak supaya dapat berdiskusi, berinteraksi dengan temannya, memahami sudut pandang orang lain, dan kesadaran sosial. Dan jadi kita hanya menyiapkan strateginya saja, skenario lah teman-teman, supaya anak dapat melaksanakan ini semua. Keterampilan berrelasi tentunya juga akan terwujud atau nampak dalam kegiatan kolaboratif berkelompok.
praktek kerjasama tim dalam pemecahan masalah. Jadi dalam memberikan masalah untuk didiskusikan. Terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, dan mengidentifikasi permasalahan logaritma dengan modelnya, serta membuat keputusan masuk akal setelah menganalisis informasi dan data yang diberikan. Intinya kita memberikan kebebasan kepada murid untuk mengambil keputusan, baik itu penentuan sumbernya ambil di mana Pak, bebas terserah kalian, bagaimana bentuknya Pak, kalian. Intinya memberikan kebebasan kepada murid, tapi tetap kita bebas ini memberikan rambu-rambu. Nah ini KSE-nya. Terus dalam hal diferensiasinya nanti diwujudkan dalam kontennya. Ini ada asesmen awal tadi kita sampai sini tadi. Lalu kegiatan eksplorasi konsep yang mengajarkan untuk mengajak murid untuk diskusi. Saat diskusi juga memodelkan permasalahan mereka pengambilan keputusan. Nah, guru akan menggunakan ini juga. Guru menginginkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksponen dengan logaritma melalui game. Game itu adalah salah satu strategi untuk memenuhi hobi murid, minatnya murid. Murid senangnya apa sih sekarang? Berarti kita sampaikan dalam itu. Murid senangnya apa sekarang? TikTok. Kita mungkin menaruh materi pelajaran di TikTok. Jadi memenuhi intinya keputusan masuk akal untuk memenuhi kebutuhan murid itu adalah pembelajaran. Terus guru menggunakan hasil pekerjaan yang tadi untuk memetakan kebutuhan belajar murid dalam bentuk kelompok, diskusi satu persatu, diskusi dengan kelompok. Setiap kelompok berkumpul dengan kelompok lain. Strategi di kelompoknya adalah melakukan daily work, mereka jalan-jalan, keliling-keliling di hasil pekerjaan teman. Itu mengakomodasi profil belajar murid yang kinestetik, yang suka bergerak, nggak suka hanya diam, gitu. Ajak jalan-jalan, ajak keluar. Ya tapi bukan berarti kita keluar tanpa strategi, kita keluar dengan strategi. Bakalan ngapain anak-anak di luar, apa yang akan mereka lakukan. Nah itu yang direncanakan. Soalnya pembelajaran diferensiasi itu lebih banyak kita bagaimana merencanakan. Tidak bisa kita masuk kelas tanpa strategi, tanpa perencanaan, terus langsung berdiferensiasi. Bisa, tapi dari sisi konten mungkin kita hanya punya satu bentuk konten, tidak memvariasikan bentuknya. Dari sisi strategi, ya mungkin masih bisa anak-anak, tapi kontennya sama, kan kurang maksimal. Produknya, oke, mungkin produk masih bisa, silakan produknya bebas, tapi tetap kita merencanakan supaya penugasan atau masalah diberikan memang akan memunculkan banyak bentuk produk. Beda lagi kalau kita menyuruh membuat makalah tadi dalam kertas apa dan sebagainya, berarti kan sudah hanya satu produk menyamaratakan. Nah itu yang belum masih berdiferensiasi. Ini game yang juga kesadaran diri juga memenuhi kebutuhan belajar murid. Terus penerapan kita menggunakan form, nah ini ada Google Form juga, ada sumatif, ada formatif. Sumatif itu jika kalau sudah di akhir, ini kan ada beberapa pertemuan, maka kita lakukan asesmen sumatif untuk istilahnya kalau ulangan harian. Tujuannya apa? Untuk memastikan ketercapaian keseluruhan dari tujuan pembelajaran, bukan untuk menilai murid satu murid, tapi sudah tercapai nggak secara keseluruhan. Itu tujuan sumatif. Kalau kita kan lebih ke formatif. Nah, formatif karena itu lebih kepada proses. Kalau formatif itu kita melihat proses. Contoh penugasannya adalah project. Nah, project itu kita nggak bisa hanya melihat hasil proyeknya, tapi prosesnya, bagaimana anak-anak menyelesaikan proyek, bagaimana dia mempresentasikan, bagaimana mereka mempresentasikan prosesnya seperti itu.
siapa yang bekerja di dalamnya. Nah, itu kemudian diberikan kebebasan untuk memilih dan apa yang akan diurus mengenai proyeknya. Ini tentang penerapan logaritma dalam bidang biologi, ekonomi, fisika, kimia, astronomi dan sebagainya. Itu diferensiasi kontennya. Diferensiasi produk. Siswa diminta membuat refleksi. Contoh, apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa bagian paling menarik? Sehingga kita berefleksi. Oh, ternyata anak suka bagian ini. Diselesaikan. Mengapa suka? Konsep apa yang telah dipelajari? Konsep apa yang telah dipahami anak-anak? Ini dikonfirmasi kan? Nah, konsep apa yang belum dipahami? Adakah kaitan antara konsep yang dipelajari dengan bab sebelumnya? Nah, ini tidak harus ditanyakan langsung, tetapi bisa kita dalam bentuk catatan. Alih-alih kita menyuruh anak untuk merangkum, membuat resume, gunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti ini, itu lebih efektif. Tapi memang itu butuh kebiasaan. Dalam hal ini kita merubah paradigma. Merubah paradigma itu merubah kebiasaan. Dan itu butuh lingkungan semua yang itu. Dalam mewujudkan pembelajaran diferensiasi di sekolah, saya tidak bisa berjalan sendiri. Ibaratnya, kalau saya punya cita-cita, tapi yang punya cita-cita hanya saya sendiri, itu namanya mimpi, bukan impian. Impian itu kalau kita bersama-sama ingin mewujudkan impian yang sama, yang kaitannya dengan visi sekolah. Kalau semua orang memiliki visi yang sama, impian yang sama, sampai tahun pasti akan. Tapi kalau hanya 10-2 orang, sampai kapan itu juga nggak akan. Oke, jadi salah satu cara direfleksi itu adalah murid diberikan dapat menuangkan refleksinya menggunakan cara media yang mereka pilih sendiri. Ini diferensiasi produk ini dari produk lupa video, presentasi, ini produk. Berikan apresiasi, bukan nilai. Ya, apresiasi, kita lebih banyak apresiasi. Apresiasi itu apa? Spesifik kepada capaian murid. Kadang kita anak-anak tugasnya apa, kita apresiasinya apa. Jadi misalnya kalau tidak sesuai, contohnya di raport yang wali kelas, dan kita harus sama ratakan apresiasinya gitu. Catatan wali kelas itu kan apresiasi gitu. Itu sama atau kelompok ini apresiasinya kelompok ini seharusnya sesuai dengan capaian. Itu harapannya. Jadi pada dasarnya pembelajaran diferensiasi secara persiapan dari strategi ataupun dari sisi BP modul itu sama. Yang membedakan adalah kita menyelipkannya di mana, mengintegrasikan pembelajaran diferensiasinya, pembelajaran sosial emosionalnya di bagian apa. Jadi lebih mempersiapkan, bukan hanya memang pekerjaan bagi kita, tapi memang itu pekerjaan kita sebagai guru. Itu saja mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya temukan. Tidak ada, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.